aplikasi TikTok di sini haram. Haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Kecil dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Ustaz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir. Bid'ah. Haram. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustaz. Ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, enggak ada ya Ustaz? Turun. Enggak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah ente nanti kau. Apa sih coba sih. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menampilkan kepada teman-teman semua mengenai ahli-ahli surga gitu ya. Dengan mencoba mengharamkan segala sesuatunya, itu dimulai dari tentu aplikasi TikTok ya yang kita lihat pertama, kemudian ada juga Aqua. Sebenarnya itu video juga udah lama, tapi ini benar-benar lucu teman-teman sekalian. Semua diharamkan, ya. Tetapi produk-produk yang mereka anggap produk kafir yang lainnya, itu mereka menggunakannya dan mereka tidak ada malu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Langsung saja kita tampilkan berikut ini. Kecil dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Salam logika. Gua pernah lihat ada seorang ustadz, tapi lupa namanya, yang mempromosikan minuman kemasan merek Azwa. Memang boleh promosi, boleh dong. Yang tidak boleh itu mempromosikan barang kita dengan menjelek-jelekan atau mengharam-haramkan produk lainnya. Padahal produk lainnya sudah dapat sertifikat halal dari MUI. Ustadz ini bilang bahwa merek Azwa ini sejak dari mata air sudah khatam Al-Quran. Dan pembuatannya di pabrik, selama pembuatannya diperdengarkan doa-doa dan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Ayolah. Aplikasi TikTok di sini haram. Haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah nggak ada bedanya lagi kita sekarang. Na'udzubillah. Pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Saya katakan demi Allah, kalau ada satu wanita nggak pakai jilbab, tapi dia nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, dia hidupnya di tembung, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda pakai jilbab besar, Anda pakai kopiah, akan tetapi Anda pakai TikTok, joget-joget depan kamera, satu dunia yang melihat. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pernyataan mereka. Dan teman-teman, bagaimana komentar kalian setelah sudah mendengarkan hal ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca juga. Nah, teman-teman sekalian, ini bagi saya sangat lucu sekali. Dimana kalau kita lihat ya, dari abad ke-21 ini justru ya yang menggunakan internet itu lebih banyak dari kaumnya gitu ya. Kenapa itu tidak diharamkan gitu? Nah, tapi tadi kita lihat juga ada seorang ustadz yang mengharamkan aplikasi TikTok. Teman-teman bisa melihat sendiri TikTok justru kaumnya lah yang banyak menggunakan. Dan bahkan polemikus-polemikus muslim banyak menggunakan TikTok. Nah, sekarang
Ya, kalian sudah ditegur tuh. Kalian semua bikin malu, ya kan? Ya, seperti ustadz-ustadz yang menggunakan TikTok, ya, yang tampil di TikTok, itu kalian bikin malu, gitu. Nggak usah gunakan tuh, termasuk YouTube boleh ya. Nggak perlu lagi kalian pakai YouTube. Atau mungkin Facebook, nggak perlu lagi itu bikin malu, gitu. Apakah seperti itu, teman-teman sekalian? Ini lucu sekali, gitu. Kemudian tadi juga ada yang mengharamkan aqua karena katanya itu orang-orang kafir itu bisa menjadi besar di Indonesia ini karena aqua. Maka haramkan aqua, haramkan fit, ya kan? Karena sedang apa? Ustadznya sedang jualan air mineral juga, teman-teman sekalian, ya. Merek Awajua ya, yang katanya mulai pembuatannya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jual agama lagi, teman-teman sekalian. Ya kan? Jadi kalau kita lihat tadi penjelasan dari seorang yang berkomentar tadi, dia katakan bahwa bukankah ya di Aqua, kemudian di Fit itu kan sudah dapat sertifikat halal kok dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu kenapa kemudian diharam-haramkan gitu? Kalau mau jualan air, jualan saja Pak. Nggak perlu menjelekkan produk-produk yang lain dan melarang umat Anda untuk membelinya. Kan ini blunder sendiri gitu ya. Ya, bagi saya teman-teman sekalian ini tidak pantas sebagai tokoh-tokoh agama ya. Nah, sekarang kita akan tonton dulu teman-teman sekalian satu video edukasi soal haram itu karena tidak ada di zaman Nabi, haram itu karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, oleh karenanya kita langsung saja simak videonya berikut ini. Boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada, Pak Ustadz. Haram! Bid'ah! Tak boleh! Boleh saya menghidupkan AC, Pak Ustadz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Tidak ada, Pak Ustadz. Bid'ah! Haram! Matikan AC-nya. Ustadz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat! HP itu buatan orang kafir! Bid'ah! Haram! Nah, saya mau nanya nih Pak Ustadz, ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, enggak ada ya Ustadz? Turun. Enggak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah onto nanti kau. Apa cerita? Apa coba cerita? Iya, teman-teman sekalian, akhirnya kan diturunkan karena tidak ada taksi online di zaman Nabi. Jadi tidak perlu naik mobil, Pak. Sekalian juga jangan naik pesawat gitu ya, jangan naik kapal karena semua itu buatan kafir gitu. Ya, nggak usah gunakan listrik karena di zaman Nabi tidak ada listrik gitu ya, mungkin pakai lenteran atau mungkin pakai api apa dulu ya di zaman Nabi gitu ya. Pakai itu, nggak usah pakai listrik karena itu juga dibuat oleh orang-orang kafir gitu. Teman-teman sekalian, begitu mudahnya mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Begitu mudahnya mereka menyalah-nyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Kamu pasti masuk neraka, kalian pasti masuk neraka dan sebagainya. Padahal mereka sendiri tidak pernah masuk surga. Bahkan kalau kita melihat nabi mereka sendiri tidak juga di surga. Ya kan? Itu kan haknya Tuhan. Maka kita tidak boleh menjadi hakim dong kepada saudara-saudari kita. Apakah orang Kristen kemudian tidak juga punya pikiran yang sama seperti yang kalian pikirkan orang-orang kafir itu, ya? Karena bagi Kristen, orang yang non-Kristen kami anggap kafir. Artinya kafir tidak punya Tuhan atau tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu kafir. Maka teman-teman sekalian, sebenarnya penggunaan kafir ini sudah jauh sebelum Islam itu sudah digunakan oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi itu yang dianggap kafir karena ya mereka tidak mengenal Bapa Yahweh, ya, tidak mengenal Tuhan yang benar, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga, ya, dalam perkembangan kekristenan itu juga dianggap kafir. Nah, teman sekalian, apa dikatakan firman Tuhan kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat 22? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi jelas teman-teman sekalian ya. Di dalam kekristenan kita dilarang. Sekalipun orang yang di luar kekristenan sebenarnya bisa saja dikatakan sebagai kafir. Dan kita juga bisa mengklaim bahwa mereka pasti masuk neraka. Ya.
Tapi kan kita tidak perlu menghakimi seperti yang mereka lakukan, teman-teman sekalian. Kita di Indonesia kan beragam agama, kita dituntut untuk saling menghargai, menghormati. Artinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dan itu ajaran sebenarnya ada di ajaran Pak Ustadz tadi. Tapi justru ajaran itu dihilangkan. Gitu ya. Jadi begitu ada lihat orang Kristen, dia kejang-kejang. Begitu lihat gereja, mereka kejang-kejang. Mereka melihat tempat-tempat doa, mereka kejang-kejang. Mereka nuntut ada izinnya kan. Padahal kan rumah doa tidak perlu izin. Kayak musola kan, nggak perlu izin gitu. IMB-nya nggak perlu. Tapi ya, karena mereka ya tidak suka dengan kekristenan, mereka menggunakan alasan sedemikian rupa. Jadi teman-teman sekalian, ya mari kita beragama, ya jangan sampai mabuk-mabuk sekali lah ya. Ya, kita fanatik terhadap keimanan kita, itu sah-sah saja, tapi kita jangan menjadi Tuhan untuk menghakimi orang lain, menghakimi sesama kita. Ya, cukup kita memberitakan tentang kabar baik mengenai agama kita. Ya, dan kita tidak boleh memaksakan siapapun untuk masuk ke agama kita. Karena kepercayaan itu dan agama itu adalah hak privasi gitu. Hak privasi dari setiap orang. Oleh karenanya teman-teman sekalian, Indonesia juga, konstitusi kita juga menjamin kebebasan untuk memilih kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jadi kita tidak perlu berkata, oh kamu harus masuk ini, harus kamu ikut saya, harus begini, segala macam. Tidak perlu. Lalu kalau dia tidak ikut, kita musuhi dia, kita kafir-kafirkan dia. Lalu produknya gitu ya, kemudian apa yang dibuatnya kita katakan haram dan sebagainya. Ya, nggak perlu teman-teman sekalian. Ya, hal-hal semacam itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak beragama. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.